Bisa kita mulai? Bisa. Oke, mohon tenang ya, karena materinya agak sedikit banyak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pendengar pribadi. Are you feeling good? No. Feeling good? Yes. Happy? Yes. Feeling sleepy? Yes. Okay, before we begin our lecture, let's pray based on your own belief. Pray. Begin. Indonesia. Oke ya, begini waktu ordinasi ya. Kita lanjutkan materi kita. Nah, materi ini masih mirip dengan materi sebelumnya guys. Materinya akan selalu bersambung ya. Oke, kita kesini nih. Adverb. What is adverb? Adverb itu apa? Verb kata kerja, noun kata benda, pronoun kata ganti, kata sifat adjektif, adverb kata keterangan. Nah, kalau yang namanya keterangan berarti fungsinya menerangkan. Nah, terus ini diterangkan apa? Nah ya, jadi adverb itu intinya menerangkan kata kerja, kata sifat atau kata keterangan itu sendiri ya. Tapi biasanya menjelaskan kata sifat, kata kerja, biasanya itu ya. Nah, jadi adverb itu masih relate dengan kata kerja ya. Dan adverb itu apakah relate dengan kata sifat? Ya. Nah, kita akan kesini nih. Jadi kalau dalam kata keterangan pada dasarnya itu kita bisa menanyakan dengan kapan. Ya, kapan sih? Oh, today. Oh, now. Terus di mana? For example, in the classroom, in the campus, at the university. Di mana sih? Bisa in home, in my house. Terus seberapa sering sih? Oh, misal always, usually, sometimes, never dan sebagainya. Terus bagaimana sih? Misal bagaimana caranya? Bagaimana kegiatannya? Jadi biasanya menanyakan itu ya. Nah, kita kesini. Nah, kan pada dasarnya kalimat ya, kita review ulang. Kalimat itu kan subjek dan predikat ya. Ketika ada subjek harus ada predikat. Subjek tidak bisa berdiri sendiri. Katakanlah ya, misal ketika saya atau misal siswa katakanlah atau kamu, saya ngapain, kamu ngapain, mereka ngapain, tidak jelas katakanlah ya. Ibarat kata nggak bisa berdiri sendiri karena aktivitasnya nggak diketahui lagi apa. Sama halnya ketika predikat ya, predikat itu juga sama, nggak bisa berdiri sendiri. Study, work. Nah setelah aku sopo, sing kerja sopo, sing sinau sopo, nah itu juga nggak ada pelaku, nggak ada subjeknya juga nggak bisa berdiri sendiri ya. Jadi predikat akan selalu mengikuti subjek, mengikuti tensesnya ya. Kalau kemarin kita sempat singgungan ketika di presentasi kemarin, ketika subjeknya IB, kita bilang SBA, bilang saya kemarin gitu ya. Nah, jadi akan selalu mengikuti subjek. Nah, terus misal apakah boleh kalau kalimat itu subjek, predikat, objek boleh? Misal I study English, we study English boleh, the students do the test boleh ya, boleh ada objeknya boleh. Nah, terus kalau kalimat boleh nggak ada keterangan, misal subjek, predikat, objek, keterangan, misal I study English every Friday boleh. Nah, I work misal katakanlah apalagi misal I eat an apple every morning misal boleh. Jadi subjek, predikat, objek, keterangan boleh. Kalau misal nggak ada objek, hanya subjek, predikat, keterangan boleh. Misal I go to school, misal I study in the classroom boleh. I work at the company boleh. Jadi kalimat itu dia terdiri dari beberapa pola ini. Sing benar subjek, predikat itu wajib harus ada. Kita kesini keterangan waktu. Kalau
bisa hari ini, tomorrow, besok. Kalau besok lusa, ada yang tahu besok lusa? Besok lusa apa? The day after tomorrow. Kemarin yesterday. Kalau kemarin lusa, yesterday kemarin. Berarti hari sebelum hari ini yesterday. Kalau kemarin lusa akan day before yesterday. Nah, terus last atau ago intinya lalu ya. Tapi kalau last itu harus di depan. Kalau pakai last, misal last week, last month, last year, last day. Kalau pakai ago intinya juga lalu, tetapi ago itu letaknya di belakang. Kalau last itu di depan. Misal a week ago, a year ago, misalnya a month ago. Jadi lampau, tapi dia letaknya di belakang. Terus penggunaan hari, bulan, tahun, jam. Terus penggunaan PM dan PM. Kalau dalam bahasa Inggris itu kan tidak ada yang namanya jam sampai 24 ya. Dia mentok di 12. Jadi kalau misal kita ingin menggunakan 12 malam sampai 12 siang itu pakainya IM. Maka kalau pagi pakainya IM. Nah, kalau PM itu 12 siang ke 12 malam, misal sore, ya, jam 7 malam, maka pakainya PM. Jadi nggak ada 7 o'clock in the evening, enggak. Nah, misal 7 o'clock in the morning boleh, tapi terlalu panjang. Kenapa nggak pakai 7 AM selesai? Dia lebih simpel. Jadi the morning, the afternoon, midnight, itu tengah malam ya, dan on the weekend. Early itu awalnya itu terlambat dan sebagainya. Jadi menunjukkan waktu. Terus keterangan waktu ditulis di mana? Keterangan waktu ditulis setelah verb atau setelah objek. Misal, kalau setelah verb I have breakfast in the morning. Aku sarapan di pagi hari. Nah, subjek predikat keterangan waktu. Nah, I have breakfast in the morning with fried rice. Saya sarapan di pagi hari dengan nasi goreng, boleh ya. Jadi bukan letaknya di awal atau di akhir, tapi setelah verb atau setelah objek. Kalaupun misal ada yang lain setelah keterangan aku bebas ya. I read the newspaper in the morning. Aku baca koran setiap pagi. Jadi letaknya setelah objek atau setelah predikat. Terus kalau misal ini khusus kalau untuk tingkat frekuensi, ya, untuk tingkat frekuensi itu tingkat keseringan. Misal kayak kata always. What is always? Selalu. Usually, biasanya. Terus kalau often, sering. Sometimes, kadang-kadang. Kalau seldom, kalau never, enggak pernah. Ever itu pernah, never itu tidak pernah, dari kata not ever. Nah, terus bagaimana kalau penulisannya ada frekuensinya? Nah, khusus ketika ada kata keterangan keseringan, maka dia harus diletakkan setelah subjek ini khusus. Misal, I always love you, bukan I love you always, atau I love always you, ya nggak bisa ya. Maka dia wajib setelah subjek. I usually go to school. I never eat junk food. Yes. I seldom read novel. I sometimes drink coffee. Nah, jadi letaknya setelah subjek, bukan di depan atau misal di belakang. Jadi dia harus setelah subjek. Kalau untuk masalah arti sebenarnya nggak masalah. Usually I go to school. Nggak masalah untuk arti ya. Tapi kalau untuk susunan arah bagaimana ya subjek tetap ditaruh di depan. Terus misal kata keterangan frekuensi boleh nggak digabung dengan kata keterangan waktu? Boleh. Nah, asalkan letaknya pas. Misal I usually go to school every day. I sometimes eat fast food on the weekend. Boleh ya. Yang penting letaknya itu pas. Terus kalau misal ada periode waktu tertentu, misal kayak
mingguan, bulanan atau tahunan ya. Daily itu harian. Maka kalau daily activity, aktivitas harian, daily record maka laporan harian. Terus kalau misal yearly atau annual report maka maksudnya laporan tahunan. Annual event maka eventnya tahunan. Terus menulisnya gimana? Menulisnya sama, diletakkan kalau nggak setelah objek ya setelah verb. I pay rent monthly. Nah, subjek, predikat, objek, keterangan frekuensi atau keterangan ini ya. Nah, I swim weekly, aku berenangnya mingguan. Jadi intinya letaknya kalau nggak setelah predikat, setelah objek. Terus apa? Kalau ada periode waktu tertentu, misal berapa kali dalam durasi waktu tertentu ya. Nah, untuk jumlah yang dia 3 kali ke atas, dia normal pakai angka 3, 4, 5 sampai 100 times ya, ratusan kali. Tapi kalau untuk 1 dan 2 nggak ada one time sama 2 times ya, pakainya once, sekali. Maka kalau once again sekali lagi. Kalau twice 2 kali. Untuk meletakkannya sama, kalau nggak setelah verb ya setelah objek. Misal I take a bath twice a day, I play tennis once a week, I drink medicine 3 times a day. Misalnya, we go to the concert once a month, we gather at the reunion once a year. Misalnya, jadi letaknya kalau nggak setelah objek ya setelah predikat. Kalau misal ada kata setiap, nah ini pun juga sebenarnya intinya sama gitu ya. Jadi diletakkan setelah verb, setelah objek. Every day, every week, every month, every year ya. I study English every week, we have breakfast every morning, we work every day, misal dan sebagainya. Terus kita akan closing. Oke, coba nomor 1. Oke, Mama, benar? Children on Friday ya. Oke, 2. I sometimes play football on Sunday ya. 3. Oke, ada football di sini. Aku kenapa dimancing? Hariannya apa? Ada mancing terus ya. Pak, Mary, keterangan frekuensi. Nah, dari apa terus tuh the last ya. Dan 5. Ya, oke ya. Usually have breakfast and then class ya. Oke. Usually eat lunch at 2 o'clock. Jam 2 kok makan ya kayak gitu. 8. Ketika ada pertanyaan mesti depannya kalau nggak do did dan do did does. Do you often go swimming in summer? Terus keterangan dekat ya. Keterangan dekat berarti mengacu ke tempat ya, bisa tempat umum atau bisa intinya posisi atau katakanlah bisa gini ya. Kalau tempat umum kan oke lah, kita sudah spasi atas ya. Jadi intinya mengacu ke misal posisi, tidak harus public place, tidak harus tempat umum. Nah, tetapi bisa juga lokasi, posisi atau letak ya. Misal di dalam perpus, di dalam rumah, di dalam kelas, di atas kursi, di luar kelas, di dalam apalagi ya, di depan rumah misalnya. Dan intinya posisi atau letak. Pada dasarnya peletakan adverb of place itu sama kayak adverb of
boleh tempat dulu sing maju, boleh waktu dulu sing maju. You borrow a book in the library today. You borrow a book today in the library. Gak masalah, cuman biasanya tempat dulu sing maju. Tapi arti gak masalah. Mau bolak balik terus, ya. Tapi biasanya tempat sih. Terus kalau kita gabungkan dengan frekuensi, ya boleh, asalkan letaknya pas. I sometimes borrow a book in the library on Friday. Aku kadang-kadang pinjam buku di perpus di hari Jumat. Ini juga. Terus kita ke sini, ya. Oh ini nih, coba itu dulu. Penggunaan lokasi tempat di sini dan di sana. Di sini itu here. Sudah artinya di sini, nggak usah pakai ini ya, terlalu luas ya. There itu artinya sudah di sana, jadi nggak usah pakai it there. Oke, kira-kira nomor 1, here or there? Nomor 1, 2, there, 3, 4. Ini tas anu ya, ketajaman lo ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apa ini gambarin dulu ya soalnya. Ya untuk memudahkan maksudnya ya. Soalnya kita kesini ya. Kita kesini. Kata keterangan cara agak sedikit beda dengan kata keterangan yang tadi. Kata keterangan cara khusus menerangkan cara, dan ini biasanya menempel pada kata kerja. Nah, biasanya yang diterangkan adalah cara kerja, cara main, cara kerja ya. Nah, misal boy reads carefully. Seorang anak laki-laki membaca dengan hati-hati. Ya, kalau kata sifat ditambahi artinya dengan atau secara. Nah, berarti ini bukan orangnya yang hati-hati, bukan karakter orangnya yang hati-hati, tetapi cara dia membaca mungkin dari melihat lembar demi lembar, membaca dari cara. Nah, jadi bukan menjelaskan ke orang atau karakter ya, lebih cara dia. Misal a girl walks slowly, bukan dia orang nasi lelet, tetapi cara dia berjalan yang pelan. Oh, mungkin hujan, mungkin karena becek. A boy sleeps quietly. Anak laki-laki itu tidur dengan anteng, bukan karakternya oh dia itu anteng. Nah, tetapi cara tidurnya anteng, misal nggak hijau, misal nggak pulang, nggak ngorok, nggak sih ngomong ya. A girl sings beautifully, misal seorang gadis ya bernyanyi dengan indah, dengan cantik, bukan ke orangnya, tetapi lebih cara dia nyanyi. Oh, caranya bagus ya, cara dia nyanyi, tekniknya bagus ya, suaranya bagus ya. Jadi lebih ke cara. Iya. Terus sebenarnya kata keterangan cara itu bentuk dari sini. Nah, dari kata sifat, kalau bukan kata sifat ditambahi ld, maka dia berubah jadi kata keterangan yang fungsinya menerangkan kata kerja. Beautifully berarti menerangkan cara kerja. Oh, misal menyanyinya cantik, oh misal dance-nya bagus. Slowly itu lebih ke cara. Misal oh ngomongnya dengan pelan ya, speak slowly, walk slowly. Misal Bentley itu dengan mulut ya, dengan nggak baik. Henry itu dengan bahagia. Isli itu dengan mudah, bisa mengerjakan tes dengan mudah, berarti kan cara mengerjakannya ya. Terus tetapi khusus untuk beberapa jenis, beberapa kata sifat itu tidak selalu belakangnya nih. Kalau untuk membuat adverb of manner kayak kata good bagus, dengan baik itu well. Misal students can do the test well. Murid-murid
nurut, nggak buka buku. Fast itu nggak ada fastly. Misal I run fast, aku lari dengan cepat. Hard nggak ada hati giat, ulet. Misal I study hard, mungkin pernah mendengar I study hardly. I work hard, bukan I work hardly ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Terus letaknya kalau FOOK itu di mana? Di sini. Jadi bisa diletakkan setelah verb atau setelah objek. Misal I study hard, I work hard. The boy runs fast. We live happily forever. Kita hidup bahagia selamanya. Ya cara, lebih ke cara. The girl sings beautifully. The students do the test easily. Nah, jadi lebih ke cara. Jadi mengacu ke verbnya, bukan ke orang. Itu adalah kata keterangan cara ya. Terus kita coba soal next materi. Nah, di sini kalian tinggal gini nih, fill in the blank, choose the best answer, choose the best formula related to the sentence given. Di situ kan ada kalimat nih, kan ada susunan subjek, predikat, objek, ada subjek, predikat ya. Jadi, nah kira-kira kalimat ini dibentuk dari rumus apa? A, B, C, D. A, benar. Terus dua. B, A. C benar. Nggak bisa saya tuliskan FOK, tapi keterangan ya. Lo langsung berkah lo, kamu minggu depan itu dapat keberkahan lo, cuma berkah terus sampai malam juga berkah. Oh langsung dasar
on itu sudah bisa kayak gini, kita respon. Nah, misal at the office atau in the office boleh, at in boleh. Terus di sini tidur di atas bantal. Terus tempat public place bisa pakai at, outdoor itu at. Terus the table, on the table. Nah, di atas meja. Terus tempat tinggal, kampung, negara, daerah bisa pakai in. Nah, terus kalau ruangan, bank itu bisa at, bisa in juga boleh. Terus wall itu mesti on the wall itu vakum. Nah, wall itu bisa at, bisa in juga. Jadi ya sebenarnya at itu mirip ya. Tapi kalau misalnya dia space, kalian bisa masukin di situ indoor pakai in, tapi kalau outdoor bisa pakai air. Jadi memang seperti itu ya. Nah, terus kita ke sini. Terus ada namanya preposisi tempat yang lain. Misal penggunaan ini. On sama above. On sama-sama di atas, tetapi ada sesuatu yang menempel. On itu benda atas benda menempel. On, misal letak di atas meja. Ini kok betul? Di sini panas loh, kusini di sini, gitu ya. Nah, on nempel. Kalau above itu di atas, tetapi sesuatu yang dia melayang, tidak secara langsung nempel. Above itu kayak over. Over pas kan dia melayang, nggak nempel, nggak jalan-jalan. Karena dia kan ada ya seperti itu, teman. Above itu sama dengan over. Jadi above itu di atas, tetapi dia mungkin kaitan sama sesuatu yang dia nggak melayang di atas ya, tapi nggak nempel langsung di bawah. Tapi kalau tembok itu mesti on, itu wajib, mesti. Kalau aneh, the wall itu mesti on. Nah, itu apa? On, dua, on, tiga, empat. Pet itu kayak itu bisa kayak karpet, kayak set jenis ya. Enam, tujuh, delapan, sebenarnya nggak nempel ke langit sebenarnya ya, belajar dua ya. Terus 9, 10 sama ya gitu ya. Jadi nggak kaitan sama ada unsur-unsur alam itu above biasanya. Unsur alam ya, geografi itu biasanya above. Terus ini, terus lawannya on itu adalah ini yang mirip under itu di bawah nempel kayak under di bawah nempel ya. Kalau below itu posisinya kayak tadi above ya. Kalau below itu di bawah tapi dia nggak nempel kayak layar, sesuatu yang kayak tadi kayak above posisinya. Nah ya, temperatur yang di bawah, suhu, nah itu pakainya below atau under dua, tiga, empat, below ya, below tidak nempel langsung ya. 5, 6, 7, below, bukan below, bukan below, bukan below, 8, 9, 10, ini masih menggantung ya, udah menggantung mas. Iya maaf, udah menggantung. Biasanya untuk kayak picture itu bisa below ya, picture itu susah Nah, terus ini kita kesini ya. Nah, what is behind? Berapa? Ya, in front of. Next to.
dua orang kalau ngomong tuh kiri kanan belakang terus bawah. Itu melawan dengan rombongan melalui. Nah, sama gambarnya romantis ya. Nah, itu kan nempel ya. Bisa di samping sama dengan itu bisa ditempel ya, bisa. Abang itu di atas layar. Nah, bikin di antara kita di tengah-tengah, alias middle ya. Ini itu di dalam, in front of itu di depan. Jadi tak ada jarak. Tanpa ada penghalang. Behind di belakang. Under itu di bawah nempel. Dia itu tetap ya, jadi tidak bisa terlibat. Kedua, tapi tidak nyambung. Kira gambarnya tadi sama. Ini aku ikuti gambar kedua, tapi tidak nyambung. Ada loh. Kedua, kalau bisa itu ya tetap sekalian bisa kan tetap di sisiku, berarti nyambung. Gue kira gambarnya terus bagaimana kalau kita ingin menulis posisinya ya? Yang pertama diikuti tubi terus berada di situ benda. Kedua ya, misal guru di atas meja, a book is on the table. Kalau bukunya satu pakainya is, kalau bendanya jamak pakainya am. The books are under the table. Prinsipnya itu ya. Jadi intinya benda pertama kalau di bawah meja di atas meja kan terletak atau posisi ya. Kuncinya tuh benda pertama ya. Langsung soal itu. Satu. Dua. Nah, tiga. Kuncinya benda pertama loh ya. Benda pertama kuncinya ini Indo iya ya. Nah, lalu udah tambahnya sampai itu tadi rangkep di mana di atas samping apa bisa tujuh lima itu sama dengan naik karpet itu delapan lampu gimana nyala lampu saat itu lampu di bawahnya under ya sembilan di antara itu harus A dan B ya. Tetapi kalau bendanya jamak buku maksudnya gitu ya. 10 picture lukisan di mana? Wall. Itu mesti margin on the wall mesti ya. Oke 11. Di atas ada layang 12 itu fish 2 ikan. Ini kayak seperti saya bilang bahwa kalau benda yang dia jamak kan nggak selalu n-nya s kan.
keluar, yang ini keluar UTS. Yang tadi nggak keluar. Yang tadi keluar, tapi kayaknya nggak gabung. Tadi tetap keluar, lokasi letaknya sama keluar. Terus ini reposisi waktu, nah gini. Misal, saya ingin misal saya lahir di Solo pada tanggal 15 Januari, misal tahun 2000 misal. Nah, penggunaan waktu kalau bahasa Indonesia kan pakai di, ya. Tapi kalau bahasa Inggris di untuk waktu itu juga kayak tadi ada at and on. Jadi kapan saya gunakan hari orang KPI in hari, in tahun, in tanggal enggak, tetapi memang ada aturan, ya kayak at in on. Ini dipelajari dulu. At itu untuk sesuatu yang spesifik jam. At berapa? At jam berapa? TNIM o'clock at. At juga diikuti untuk perayaan kayak Lebaran, Natal, perayaan sebelasan. Ya intinya perayaan holiday period. Nah, terus on diikuti hari dan tanggal. Tanggal yang diikuti bulan boleh, tapi intinya ketika ada angka tanggal dan hari on. Kalau in itu fleksibel. In itu untuk nama bulan, nama tahun, nama dekade, nama abad, nama musim sama durasi periode waktu. Jadi kita tulis tahun orang KPI, tahun in, hari orang KPI orang bulan ya. Jadi bulan tahun tanggal itu penggunaannya di itu beda-beda. Terus saya tambahkan lagi. Terus untuk waktu yang ini ya, untuk waktu yang kaitan sama ini nih, spesifik. Kayak misal itu saya tambah ya, kayak ketika menemukan kata afternoon, evening, midnight, tengah malam. Nah itu pakainya at, ya. At noon, noon itu siang, dan itu fajar menjelang subuh. At afternoon, at evening, at midnight dan sebagainya. Terus tambah lagi untuk apa lagi ya? Oh, untuk on khusus untuk the weekend itu on the weekend. Nah, bukan in the weekend atau at the weekend. Nah, itu ya. Soal berani. Ya. Tak soal. Winter, musim, season, in 8 PM, Wednesday, 2000, the morning ada the-nya, in the morning. Kalau the-nya hilang, Maret 15 Maret. Ya, jadi tanggal dulu kan ada tanggalnya, berarti fokus ke tanggalnya dulu. The weekend, the weekend mesti on. Kalau midnight spesifik hari N. Nah, 2018 the afternoon ada the-nya in. Ya, in the afternoon, in the evening. Kalau the-nya hilang N. Ya udah. Coba ini sekali lagi nih ya, terus kita tuh kerjanya Monday 2020 next the weekend 5 April on 9 PM summer in night at midnight at noon ya. Kalau ada the in kecuali the weekend is on ya. Kayak sepele ya, tapi mau ada aturan. Jadi dihafalin itu soal. Kita akan kerja ya. Hanya beberapa aja, beberapa slide saja. Hafal disebut tidur as in on itu saja. Itu untuk ini ya, ini yang habis.
Ini baru waktu di depan aku. Nah, kita ke sini, conjunction. Apa itu conjunction ini ya, materi yang paling akhir kalau dalam kelas kata ya. Kata sambung alias kata hubung. Nah, kalau yang namanya kata hubung berarti kan fungsinya apa? Hubungkan bahasa hubungnya dong. Nah, ya, kalau kita sudah ranahnya di conjunction, maka kita fokusnya ke kalimat. Kalau yang tadi itu kan beberapa bisa dideteksi ya, tanpa kita harus mengartikan membaca. Oh, tanggal ini. Oh, bulan ini langsung. Oh, kata sifat sebelum naon, fokus ke noun, fokus ke sini tidak. Tapi kalau conjunction harus dibaca dan disesuaikan dengan konteks. Nah, jadi kalau sudah ranahnya conjunction, kita ranahnya kalimat harus dibaca dulu. Oh, kira-kira kata hubung yang pas apa? Itulah conjunction ya. Nah, kita pelajari beberapa aja ya conjunction jadi yang agak familiar yang bagus ya. Misal kayak kata what is right tapi so jadi kita bahas itu aja empat aja. Intinya, nah, kata hubung or so itu paling tidak dia harus setara. Jadi penggunaannya misal sini ya harus setara. Misal sebelum dan sesudahnya harus setara dalam artian misal subjek predikat kata hubung subjek predikat. Jadi dia tetap harus setara karena ranahnya kalimat kan berarti kita tetap butuh yang namanya subjek dan predikat. Nah, saya baca buku dan novel itu sesuatu yang setara. Kamu dan aku pergi ke sekolah. Aku membeli dan membaca buku, ya. Jadi paling harus setara. Dan itu kayak sesuatu yang berkesinambungan setara. Dan itu ini dan ini. Oke. Kata hubung itu sebenarnya fungsinya kan menggabungkan kan. Ketika ada dua kalimat dia terpisah. Ketika ada kata hubung dia membentuk menjadi satu kalimat misal. I eat an apple. I eat an orange. Aku makan apel. Aku makan orange. Jeruk. Aku makan jeruk. Maka kalau ada kata hubung fungsinya yang menggabungkan menjadi satu kalimat. Karena ini kan setara. Saya makan apel dan jeruk. Jadi kata hubung itu menggabungkan dua kalimat atau tiga kalimat yang terpisah menjadi satu kalimat yang lebih simpel. Itulah kata hubung. Ya, judulnya kan hubungkan. Ya, ketika persamaan dan B dihubungkan dalam satu ikatan, daya itu kan kata sudah diubah menjadi satu. Ketika dua bisa jadi satu. Nah, ada hubungnya kata hubung. N itu setara dan ya kalau misal ini kita ke or ya. Or itu sesuatu yang kaitan sama pilihan. Kalau N itu sesuatu yang setara, kelanjutan. Kalau or itu lebih ke
Oh, minggu terakhir loh ya. Bukan minggu terakhir, tanggal 2 udah rawat. Oh, udah rawat ya. Jadi darah tetap bisa, dan ini darah nggak bisa. Coba jadi ketika lagi masa masih tengah bulan udah habis. Gimana kejadiannya begitu cepat? Sama. Cepat ya. Satu Nggak menit. takut kurang ajar masuk beda. Ini ya. Terus yang terakhir so itu same so ya ya. Ada sekolah lagi kan, siswa itu go to school. Aku saat ini nggak bisa pergi sekolah. I just study hard so I get best score. Aku nggak belajar jadinya nilainya buruk. I study hard so I get good score. Aku belajar jadinya dapat nilai bagus. Nah, jadi nggak ada sebab atau akibat. Cuma hati-hati kan sama asuh itu hampir mirip. Kalau kalimatnya ada yang negatif dikit itu dia bisa berubah kebalikan. Oke ya, hati-hati ya. Terus kita ke soal. Berarti kalau ini kembali ke ini konteks ya. Kita kasih soal. Satu, dua, tiga, lima, dia berusaha keras, tapi belum sukses. Tapi kalau misal ini nanti dihilangkan, dia bisa jadi so. Dia berusaha keras sehingga dia sukses ya. Hati-hati. Jadi kalimat itu negatif positif baru itu bisa kembali balik. 6, 7, so ya. 8, ya. Kata batu harus selalu positif negatif. Ketika maknanya itu kadang kayak negatif ya bisa 9, 10. Oh, ya, ada kata kayak kuncinya kayak. Ya, yuk sekali lagi. Dua. Kalau berarti ini negatif ya 3. Oke, ya, ini bisa main basket ya. Terus next 5. Nah, ya tak tampil nanti pura-pura nggak. Ya mungkin kan sudah kalau rumah dekat deh, orang minggu aku enggak. Kalau paginya nama yang timur gitu ya. Setara 10 pengen pergi tapi kok capek ya ibarat kata pengen diet tapi kok makan terus cita-cita kurus tapi makan terus udah benar tinggal siap-siap untuk UTS ya Enggak siap. Kenapa? Keterangan tadi. Ya. Oh, sampingan lho. Sampai ngabang kelakar lho. Rasanya durasi 2 jam.
Jadi pas 9. Oh, jadi pas 9 ya. Untuk DA 50 orang hadir. Nanti dilihatnya di sini pas aku tadi 160 orang. 100 sampai ke kali ini satu orang 10 nama saja ya, satu orang 10 ini. Ini sama sih Morris. Morris Tuhan. Terus ada orang sana oh ya. Udah kan? Nanti 15 tahun nih. Ya. 50 dan 150 kok alhamdulillah. Wah, berapa ratus kira nih? 250. Bisa banget. Oke, thank you very much for your attention. Give applause for us. Oke ya.